kepala orang Belanda yang dipenggal Nih, ayo lah. diseret dulu ke dalam. Seret dalam, bawa ke sana. Berarti dipenggalnya tuh di sana. Jadi sebetulnya ini sebuah keraton yang mirip dengan sistem pertahanan pada sebuah benteng. Jadi orang-orang seringkali menyebut keraton Surosowan ini dengan benteng Surosowan. Dan di benteng ini saya pernah menceritakan sesuatu yang menarik tentang tragedi Letnan Peter Dupee. Boska bisa cek videonya yang ada di sini nih. Nah, itu adalah kisah Letnan Peter Dupee yang meninggal di area keraton Surosowan, Banten ini. Gimana sih rasanya hidup di masa ketika Banten itu bukan cuma provinsi, tapi pusat kekuatan terbesar di Barat Jawa. Tempat di mana para pedagang dari Arab, Gujarat, China, dan Eropa semuanya numplek jadi satu rebutan pengaruh dan dagangan. Nah, di tengah hiruk pikuk itu berdiri satu bangunan megah, Keraton Surosowan. Istana yang dulu dijuluki Istana Taman, karena punya kolam dan kanal keren. Bahkan disebut-sebut punya sistem hidrolik yang paling maju di Nusantara pada zamannya. Tapi Boska, cerita di balik pendiriannya jauh lebih gila. Semua berawal di masa Sultan Maulana Hasanuddin, putranya Sunan Gunung Jati. Di abad ke-16, Banten mulai naik daun sebagai pusat perdagangan lada terbesar. Kalau sekarang orang berlomba bikin startup, zaman itu rebutan bisnis lada, komoditas yang bikin Eropa gelap mata. Sultan Maulana Hasanuddin sadar kalau Banten mau dihormati bangsa asing, kita butuh simbol kekuasaan, sebuah pusat pemerintahan yang menunjukkan ini loh kerajaan besar. Akhirnya dibangunlah Keraton Surosowan. Lokasinya strategis parah, dekat pelabuhan, dekat pusat perdagangan, Masjid Agung, dan semua orang yang masuk ke kota Banten bakal langsung ngeh. Banten bukan pelabuhan ecek-ecek, ini kerajaan besar. Boska juga harus tahu, keraton ini bukan cuma tumpukan bata dan tembok tebal. Arsiteknya adalah Hendrik Lucas Kardel, arsitek asal Belanda yang konon seorang mu'alaf, dan diangkat jadi pejabat penting di Banten. Jadi bayangin arsitektur Jawa, Islam, dan Eropa digabung jadi satu. Hasilnya, fondasinya kuat, tata kota rapi, dan istana yang elegan tapi fungsional. Dinding keraton dibuat super tebal sampai 2 meter loh, karena ancaman Portugis dan VOC selalu mengintai. Di dalamnya ada pendopo tempat Sultan musyawarah sama pejabatnya, kamar mandi Sultan dan keluarganya, balai pertunjukan, kandang kuda buat pasukan berkuda elit. Dan yang paling gila, kolam pemandian raksasa Taman Sari yang airnya dialirin lewat saluran bawah tanah. Banten di abad ke-16 udah punya water parknya sendiri loh, keren dah. Fungsi Keraton Surosowan bukan sekedar istana. Keraton Surosowan itu pusat segalanya, pusat pemerintahan, pusat pertahanan, pusat kebudayaan dan pendidikan Islam, dan simbol kedaulatan Banten. Dan juga Keraton Surosowan ini punya nilai filosofis, yaitu kekuatan dan kemandirian, keselarasan spiritual dan kekuasaan, keterbukaan dengan kendali, dan simbol kejayaan perdagangan Nusantara. Di balik kemegahan dan nilai filosofis kuat itu ada sejarah kelam yang terjadi di dalam Keraton Surosowan. Kisah kelam yang saya singgung di awal video dan menjadi titik awal kehancuran Keraton Surosowan. Penelusuran kali ini kita ditemani seorang bapak yang bersedia menunjukkan beberapa tempat di bekas keraton. Tujuan akhirnya kita akan fokus mencari tempat lokasi eksekusi Letnan Peter Dupee, anak buah Dendels yang ingin menangkap pejabat Banten. Kepala orang Belanda yang dipenggal. Nih, ayo lah. Di penggalnya di bagian yang di sini atau di sini? Di sini. Oh, di sini. Iya, pintu pertama. Oh, berarti orang Belandanya diseret dulu ke dalam. Seret dalam, bawa ke sana. Berarti dipenggalnya tuh di sana. Sana di dalam gua. Oke. Di dalam sini dipenggalnya. Iya. Ini tempat penggalnya. Didudukin sini, tarik di pakai. Oh. Didudukin, Pak. Iya. Ini tuh ada pakai ini. Saya nih. Nih besi dulu, besi baru nih Pak. Ini apa besi? Besi dulu. Besi dulu ya. Iya. Toko pada yang ngambil Pak, dirawat. Ini cengkau saya, pertengkau dindami. Oh, iya. Langsung keluar nih Pak. Ya. Memang ada sedikit perbedaan antara penuturan atau penjelasan si Bapak yang menemani penelusuran kita pada video kali ini di Keraton Surosowan dengan buku yang saya baca ini ya. Nah,
Jadi perbedaannya itu tipis aja sebenarnya. Jadi kalau menurut penjelasan si Bapak, si Letnan Peter Dupi ini diseret dulu ke dalam. Nah, baru tuh di satu ruangan yang tadi kita lihat, disitulah tempat eksekusinya. Tapi kalau dari buku yang ini ya, yang saya baca ini, yang pernah saya ceritakan juga, si Letnan Peter Dupi, anak buahnya Daendels ini, tidak diseret dulu ke dalam, tapi langsung dipenggal kepalanya di gerbang Keraton Surosowan itu. Jadi kalau ditanya saya pribadi lebih yakin yang mana, ya mohon maaf saya lebih yakinnya yang ada di buku ini. Karena alasannya adalah kalau si Letnan Peter Dupi ini diseret dulu ke dalam ya, ada kemungkinan gagal untuk dipenggal kepalanya. Karena apa? Kalau pakai acara diseret dulu ke dalam, ya pasti kan pasukan-pasukan pengawalnya si Letnan Dupi ini kan pasti melawan ya. Jadi ada kemungkinan si Letnan Peter Dupi ini gagal untuk dieksekusi. Beda ceritanya kalau memang si Letnan Peter Dupi ini setelah cekcok sedikit di gerbang Keraton Surosowan itu langsung terjadi konflik dan akhirnya terpenggal kepalanya di situ. Itu menurut saya lebih masuk akal. Itu kalau saya ya, tapi kalau Boska ya silahkan monggo. Namanya sejarah, kalau cuma satu sumber aja itu nggak asik. Dan juga alasan saya untuk menunjukkan lokasi tempat tragedinya si Letnan Peter Dupi ini, saya tuh pengen nunjukin bahwa nggak semua loh raja-raja di Nusantara pada waktu itu tunduk dan mau bekerja sama dengan para penjajah. Nggak semua. Ya salah satunya adalah Kesultanan Banten ya, yang waktu itu menolak untuk bekerja sama dengan pihak Belanda pada saat itu. Dan faktor yang kedua adalah waktu saya ceritakan kisah Letnan Peter Dupi ini, ya dulu kan saya cuma storytelling di rumah aja ya, kayak begini. Nah, saya tuh penasaran, sebenarnya kayak gimana sih Keraton Surosowan itu ketika saya datang langsung ke sana tuh dan pengen lihat langsung lokasi tempat meninggalnya Letnan Peter Dupi gitu kan. Jadi kayaknya Boska harus mampir deh ke video storytelling saya tentang kisah tragis Letnan Peter Dupi ini, biar Boska tuh tahu kronologinya tuh, latar belakangnya tuh apa sih sampai terjadi sejarah kelam yang ada di Keraton Surosowan Banten ini. Dan Boska, video ini sekaligus menjadi penutup dalam episode Banten. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para Boska dan terutama untuk Boska membership. Terima kasih masih setia menjadi membership di channel ini. Semoga video-video saya bermanfaat untuk kalian semua para Boska. Yang belum subscribe silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video-video penelusuran berikutnya. Ini musola nih, Oh, ini musola. imam. Oh, ini tempat imam. Itu ada lapatnya Pak. Mana? Tuh. Oh, ini. Iya, kan? Kir. Ya, ya. Iya. Langsung foto aja. Musolanya kecil ya? Apa? Musolanya kecil. Ini kan dulu ini latarnya nih, tempat sholatnya nih. Oh, Langsung kita ngambil air wudhu kan ke sana, ke pancuran Mas. oh gitu. Ini untuk masuk musolanya ini. Iya. Oh, berarti luas ya musolanya ya? 4 hektar Pak. 4 hektar. Jadi ini yang bagian ini musolanya. Iya. Oh, tadi tempat imamnya. Iya. Ini airnya dari Danau Tasikardi Pak. Airnya, sumber airnya. Airnya. Oh, ini tempat mandinya. Dan disebutnya Ibu Ratu Mayang Sari. Oh, oke. Tempat mandinya Ibu Ratu Mayang Sari. Mayang Sari istrinya Kanjeng Sultan. Oke. Foto. Ini siapa? Jaya Sumpena siapa? Jaya Sumpang, Jaya Sumpang siapa, Pak? anaknya istri Kanjeng Sultan. Oh. Ini ruang apa, Pak? Oh, itu tempat wudhunya tuh. Oh Kan iya kerannya. ada kerannya itu. Kan kita kan Pipa-pipanya. Ya, Oh iya. Berarti dulu ini terisi air ya? isi air. Kan airnya dari Oke. situ, Pak. Ngalirnya. Oh, Kan dari tempat- itu pancurannya ya. tempat wudhunya lagi. Oh, wah mewah berarti ya. Iya. Nah, Boska, sekarang saya coba untuk masuk ke bagian ruangan satunya lagi ya. Tadi kita udah dari sana, sekarang kita coba lihat bagian dalamnya sini. Dan untuk bagian dalamnya sini sama aja sih. Ruangannya cuma ruangan kecil aja ya. Seperti ini. Oh, tapi lumayan gede juga sih kalau buat orang Indonesia mah ya. Sama fungsinya seperti naruh senjata dan amunisinya, karena ini kan ada di bagian bastion ya, untuk memantau dan mempertahankan wilayah
benteng Surosowan atau keraton Surosowan yang ada di sini. Nah Boska, sekarang saya ada di bagian sisi bastion yang lain ya. Jadi di sini juga sama, ada satu ruangan juga di situ. Dan sebelah situ juga, bedanya di sini ada sumur sebagai sumber air untuk minum orang-orang yang ada di keraton Surosowan ini ya. Sekarang kita coba lihat untuk bagian dalamnya ya. Nah, ini sama aja sih kayak tadi ya Boska ya. Oh ya, satu lagi, ini tuh juga berfungsi sebagai tempat beribadah ya, tempat sholat. Nah, jadi info yang saya dengar sih seperti itu ya. Untuk atasnya seperti ini, oke.